Era globalisasi telah membawa manusia pada satu tahap peradaban yang cukup maju. Masa ini ditandai oleh berbagai penemuan baru dan kemajuan di berbagai bidang. Pesatnya perkembangan ini membawa keuntungan bagi umat manusia. Di antaranya, batas-batas geografis kini bukan lagi menjadi penghalang, karena akses informasi dan transportasi bisa didapatkan sedemikian mudahnya. Berbagai perubahan yang menyertai era globalisasi ini pada gilirannya juga memberikan pengaruh terhadap cara pandang manusia pada kehidupan alam semesta. Nilai, norma, dan pola hidup berubah teramat cepat dan menjadi tatanan baru. Tatanan inilah yang pada akhirnya menjauhkan manusia dari kepastian nilai yang telah dipegang teguh selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Lantas, apa itu globalisasi? Globalisasi itu berasal dari kata globalization, di mana globalization itu terdiri dari dua kata, global yang berarti mendunia dan ization itu berarti proses. Sehingga secara sederhana, globalisasi itu dapat diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sebagai contohnya, ketika kita ingin mengakses informasi apa yang terjadi di negara di belahan bumi yang lain, itu kita dapat menggunakan handphone. Dengan hitungan menit bahkan detik, kita dapat mengetahui informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Karena memang pada dasarnya konsep dari globalisasi ini adalah memudarkan ruang lingkup dunia. Dengan teknologi informasi dan transportasi yang semakin canggih, pertukaran informasi semakin cepat terjadi. Transaksi dalam bidang ekonomi antar negara menjadi semakin mudah dan mobilitas manusia juga semakin cepat. Inilah salah satu dampak positif globalisasi. Selain berdampak positif, ada juga akibat negatif dari perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Di antaranya, melemahnya kekuatan ekonomi lokal, pudarnya tata krama, berkembangnya pola hidup konsumerisme, hedonisme, dan mulai beralih fungsinya lahan pertanian ke industri. Melihat dampak yang ditimbulkan, maka kita perlu belajar untuk menyikapi perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini itu terdapat 3 respon globalisasi. Respon yang pertama itu adalah kelompok rejection. Kelompok rejection ini adalah kelompok yang menolak mentah-mentah segala bentuk pengaruh globalisasi. Karena menurut kelompok ini, globalisasi ini tidak sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa dan harus ditolak. Terus kelompok yang kedua, ini adalah kelompok yang menerima segala bentuk pengaruh globalisasi. Bisa dikatakan kelompok kedua ini bertolak belakang atau berlainan dengan kelompok yang pertama. Selanjutnya, kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini adalah kelompok adaptif. Mereka tidak menolak globalisasi, tetapi juga tidak menerima mentah-mentah segala bentuk pengaruh globalisasi. Di sini terjadi proses seleksi terhadap pengaruh globalisasi, mana yang sesuai dengan kepribadian bangsa diterapkan dan mana yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa itu dihindari, seperti itu. Nah, dari ketiga respon ini, menurut kalian mana sih yang sesuai dan seharusnya kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Mengingat dunia atau globalisasi itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Bahkan kita pun itu memberikan efek dan dampak terhadap dunia. Selain itu, pengaruh ini itu juga mempengaruhi terkait pembentukan identitas nasional kita. Oleh sebab itu, kita harus bijak untuk memilih dan juga memilah. Nah, tulis jawaban kalian berkaitan dengan 3 respon ini, mana yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat dan hal lainnya mengenai pengaruh globalisasi.